Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah masjid Al-Jannah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya kita semuanya masuk ke surga Al-Jannah. Kita bersyukur bisa sholat berjamaah di masjid kita ini dan bisa memakmurkannya dengan kajian rutin sesuai dengan undangan yang tertulis di flyer Bapak Ibu sekalian, kajian tentang 40 hadis pendidikan anak. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kajian kita ini kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bapak Ibu sekalian, di kajian yang lalu kita sudah membahas hadis yang pertama, betul ya? Masih ingat mungkin hadis yang pertama? Jadi karena hadis ini adalah berurutan, insya Allah kita akan kaji satu demi satu supaya ilmu kita bertahap dan nantinya menjadi sempurna. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa selalu istiqomah untuk mengikuti kajian ini, dan nanti jikalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu untuk menanyakan, termasuk adik-adik yang masih kecil bisa juga bertanya karena ini untuk kita semua, untuk seluruh keluarga. Ya, hadis yang pertama itu jadi tentang bagaimana sih pengaruh orang tua terhadap akidah anak kita. Bagaimana orang tua mampu mendidik anak-anaknya itu dengan bekal akidah yang kuat, keimanan yang teguh. Karena memang orang tua itu bisa menjadikan anaknya itu seorang Yahudi, seorang Nasrani, bahkan seorang Majusi, orang yang menyembah api. Mudah-mudahan kita mampu sebagai orang tua untuk menjaga akidah anak-anak kita semuanya. Nah, tentu hadis demi hadis ini pasti mengandung makna dan memiliki hubungan satu dengan yang lain, sehingga hadis-hadis ini nanti kita pelajari sampai 40 banyaknya, jadi kurang lebih berarti 40 bulan, karena satu bulan hanyalah satu hadis. Kalau 40 bulan berarti berapa Bapak Ibu? Mungkin kira-kira dia tidak sampai punya anak 4 lah gitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau kita ini kan ngitungnya kan karena bulannya ya, kalau 12 bulan kan sudah kita 1 tahun. Tapi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang kedua sebagai lanjutan dari hadis yang pertama itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak. Bapak Ibu jelas ya?
karena mungkin kaitannya sama kabel. Kalau seandainya mundur kan memang bisa lebih besar ya. Nah, betul. Ini kebetulan tadi pas tidak bawa dongle-nya. Biasanya kalau pakai yang wireless atau pakai apa? Konverter bisa lebih panjang ya. Baik. Bapak Ibu, kita baca bersama-sama pelan-pelan. Saya baca kemudian Bapak Ibu tirukan. Adik-adik juga boleh, tidak usah takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. An Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'aliha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Ya, nomornya Bapak Ibu sudah tahu ini berapa kalau seperti ini? 893 ya, 893. Ibu-ibu kelihatan, Bu? Oh, maksudnya lihat saya itu enggak kelihatan juga. Tulisannya enggak kelihatan, orangnya enggak kelihatan juga. Ya. Mungkin besok-besok kita setting bagaimana supaya ibu-ibu juga kelihatan ya. Bisa mungkin layarnya double di sana bisa digabungkan gitu. Dan riwayat Muslim itu nomor 1829. Nah, kita lihat apa terjemahannya dari hadis ini, dan membaca hadis itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kita awali basmalah. Kalau kita baca Quran, kita baca ta'awud dulu baru basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai baca Al-Quran biasanya baca apa? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Allah Maha agung. Tapi kalau hadis wa shadaqa rasuhul karim, Nabi pun juga bersabda dan mengandung kebenaran ya. Baik. Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu berarti anaknya siapa? Anaknya Umar.
Maksudnya Umar ini Umar ya Khalifah Umar bin Khattab itu. Dia punya anak namanya Abdullah. Nah, kalau sudah diberi radhiyallahu anhuma itu artinya Allah meridhoi mereka berdua. Ya bapaknya yaitu Umar bin Khattab, ya anaknya namanya Abdullah. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin. Asalnya kata ra'in itu sebenarnya bukan pemimpin, tapi penggembala kambing. Nah, Nabi Muhammad itu dulu dibesarkan lewat sebuah penggembalaan. Nabi kecil itu menggembala kambingnya orang. Jadi Nabi sudah bekerja sejak dari kecil. Kalau kita istilahnya orang Jawa itu bocah angon, betul ya? Nah, ada angon wedhus, ada angon sapi, angon kebo, gitu kan, angon bebek, gitu. Itu namanya bocah angon. Kenapa diberikan kata ra'in? Karena Nabi ingin kita semua itu kalau jadi pemimpin itu ibarat penggembala. Penggembala itu penuh dengan kesabaran, dengan ketelatenan, dengan kasih sayang. Disitulah maksudnya menggunakan kata ra'in. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ra'iyatun, ra'in itu orangnya, ra'iyah itu yang dipimpinnya. Karena tidak bisa menyebut ra'iyah dalam bahasa Arab, jadilah kemudian rakyat. Nah, jadi kata rakyat itu asalnya adalah bahasa Arab, ra'iyah. Sama dengan ada di Yogyakarta itu grebek sekaten. Sekaten itu kalau bahasa Jawa ya memang maksudnya itu dua kalimat syahadat, tapi asalnya dulu syahadatain. Karena sulit bilang syahadatain, jadilah sekaten. Gitu ya. Banyak istilah-istilah Jawa, istilah-istilah Indonesia yang memang itu diambil dari bahasa Arab. Misalnya UGD, apa itu singkatannya? Ya, unit gawat darurat. Darurat itu dari bahasa Arab daruratun. Darurat itu artinya gawat. Jadi gawatnya itu dua kali. Unit gawat, gawat gitu ya. Gawat sekali kan berarti gitu kan. Nah, jadi kalau sesuatu yang darurat itu adalah sesuatu yang kondisi genting. Nah, kenapa di sini disebut dengan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban? Ya karena memang dia diangkat pemimpin itu adalah rahmat dari Allah. Kita semua ini pemimpin. Paling tidak status kita memimpin diri kita sendiri. Memimpin mata kita untuk melihat kebaikan. Memimpin telinga kita untuk mendengar kebaikan, tangan kita untuk melakukan kebaikan, begitu pula kaki kita, semuanya nanti ditanya. Nah, yang kedua, setiap penguasa di sini disebutkan ya, dan di sini diberikan catatan kaki, ar-ra'i adalah seorang pemelihara yang diberi amanat untuk menjaga kebaikan yang diamanatkan kepadanya. Dia dituntut untuk bisa berlaku adil di dalamnya dan menjaga kemaslahatannya. Ra'iyah semua yang tercakup dalam pemeliharaan atau penjagaan. Inilah. Kalau kita menjadi penguasa, kata Nabi, itu juga pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi kalau dia tingkatnya tingkat RT, mohon maaf di sini ada Pak RT. Oh ya, Pak RW juga ada. Terus Pak Lurah ada. Oh, semua pejabat kumpul juga. Apa diundang ya Pak Prabowo juga ya?
Jadi sesekali nanti kalau beliau datang ke sini, alhamdulillah semua pemimpinnya lengkap ya. Jadi sampai pada tingkat kepala negara, kepala keluarga sampai kepala negara, ya itu semua adalah pemimpin bagi rakyatnya. Kita lingkupnya dalam keluarga, RT dalam rukun tetangga, RW dalam lingkup rukun warga, sampai pada tingkat wali kota, kabupaten, sampai di provinsi dan menteri serta presiden. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Kita semua sebagai suami dan kepala keluarga dan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Siap bapak-bapak sebagai suami ditanya tentang istrinya, siap? Istrinya berapa? Maksudnya itu tanya dulu berapa jumlahnya gitu loh. Oh ya, oke, 1. Nah, ditanya yang 1 itu benar-benar sudah diberi nafkah belum? Sudah diberi nafkah, Bu? Oh sudah. Oh, kok gak semangat ngono ya? Oh, berarti titik lah gak semangat itu. Nah, terus nanti tanya terus sampai pada hal-hal yang lain menyangkut pendidikan istrinya, bagaimana sandang pangan dan papannya, bagaimana kasih sayangnya, tuh ya. Tuh, tapi ya jangan suami tok lah Ustadz, moso yang ditanya suaminya tok gitu ya. Nah ya ini sambungannya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah dan anak suaminya. Dan dia dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ibu-ibu sudah siap ditanya ini? Siap ya? Gimana anaknya Bu? Gimana rumahnya? Udah bersih belum? Semua itu pertanyaan dan tidak akan meleset dari pertanyaannya. Termasuk kalau kita punya pembantu rumah tangga. Kalau dulu zaman jahiliyah istilahnya adalah hamba sahaya. Nah, kalau hamba sahaya itu juga ditanya tuh. Emang dikira kalau jadi pembantu itu enak-enakan lalu nggak ditanyai gitu? Ditanya sebagai seorang hamba sahaya juga sebagai pemimpin atas harta majikannya. Jadi kalau ditinggal dia tetap harus amanah walaupun dia pembantu. Betul? Nah, dan dia dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Saya akan update statusnya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau di HP kan diupdate statusnya. Nah, status Bapak Ibu itu ada 5. Diingat-ingat saja, tidak usah dicatat walaupun hari Senin ada ujian. Pertama adalah sebagai rojulun dan mar'atun, bapak-bapak sebagai laki-laki, ibu-ibu sebagai perempuan. Itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dulu. Kalau bertanggung jawab atas dirinya sendiri berarti nanti akan ditanya dirinya sendiri semua. Tidak ada urusannya dengan orang lain, tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, Bapak Ibu statusnya sebagai ibnun wa bintun, sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Berarti tanggung jawabnya kepada siapa? Sebagai anak berbakti sama orang tua. Jadi birrul walidain itu nanti ditanya walaupun orang tua kita sudah tua. Ya memang orang tua itu ya sudah tua ya. Maksudnya kita itu sejak kecil kan kemudian jadi orang tua. Kan orang tua kita masih ada. Nah, walaupun kita sudah tua, kita tetap harus berbakti sama orang tua. Gitu loh. Nah, jadi posisi kita ini enggak tergantung usia kita berapa. Selama kita jadi anak, tetap kewajibannya adalah berbakti pada orang tua. Yang ketiga, Bapak Ibu sebagai zaujun wa zaujatun, sebagai suami dan sebagai istri.
Kalau sebagai suami dan istri maka bertanggung jawab. Kalau suami itu sayang kepada istri, kalau istri harus taat kepada suami. Ada perkumpulan namanya suami-suami takut istri. Kenapa Bu kok suaminya takut Bu? Tapi kalau di sini tidak ada yang takut ya. Nah, posisi-posisi itu menentukan kita semua. Karena kita sebagai suami tanggung jawabnya nanti kepada istri. Istri juga tanggung jawabnya kepada suami. Yang ke berapa itu tadi berarti? Keempat itu sebagai walidun wa walidatun, sebagai ayah dan ibu, sebagai orang tua, tanggung jawabnya kepada anak. Maka nanti kita pun ditanya sebagai orang tua di hari kiamat tentang anak-anak kita semua. Bagaimana kalau tidak punya anak? Maka dibolehkan untuk mengambil anak pungut atau anak angkat. Kalau Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi, maka dia menjadi orang tua sesusuan. Jadi beliau yang memberikan susu, maka kalau punya anak berarti anaknya pun menjadi anak sesusuan, tidak boleh dinikahkan. Nah gitu ya. Karena posisi itu maka kita menjadi 4 posisinya, dan yang kelima adalah sebagai jaddun wa jaddatun, sebagai kakek dan nenek dari cucu kita. Sudah punya cucu apa belum Bapak Ibu? Nah, jangan sampai kalau kita punya cucu kita memanja-manjakan cucu kita, akhirnya kita bertengkar dengan anak kita sendiri. Itulah 5 status yang Bapak Ibu harus update hari ini dan harus dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis ini mengingatkan kita semua sesungguhnya. Belum lagi jabatan-jabatan yang lain ya. Kalau kita jadi dosen, maka kita harus mempertanggungjawabkan kita kepada Allah tentang tanggung jawab kita kepada mahasiswa kita. Kalau kita jadi guru, ya sebanyak murid kita itulah kita nanti tanggung jawab. Makanya berat. Kalau kita sebagai rektor, ya satu universitas itulah harus kita mampu tanggung jawab. Sepanjang apa yang kita pimpin, sepanjang itulah kita harus mampu tanggung jawab. Kalau kita satu kementerian, ya semuanya harus kita mampu tuh tanggung jawab. Berat apa enggak kira-kira itu? Makanya semakin banyak jabatan kita, semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Suatu hari Sufyan Tsauri itu ingin melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Katanya Rabi'ah, dia tanya, Sufyan, kau jawab dulu ya 3 pertanyaan ini. Nanti kalau kau mampu menjawabnya, baru aku mau jadi istrimu. Baiklah, apa kira-kira pertanyaanmu? Pertama, kalau nanti aku jadi istrimu, kau bisa jamin enggak bahwa aku itu akan menjadi istrimu yang solihah? Dulu bapak tanya gitu apa enggak sama istrinya? Oh enggak ya? Lali apa ya apa? Aku kan enggak diundang waktu itu ya. Nah iya, biasanya kalau yang sekarang itu aku akan mencari imam, aku pun juga mencari makmum kan gitu kan. Jadi suami jadi imamnya, istri yang jadi makmumnya. Tapi kan nggak semua imam bisa mencari makmum yang baik. Jangan-jangan makmumnya itu makmum masbuk, telat ayo ngono-ngono. Lah iya Pak, tapi imamnya juga kadang telat Pak. Imam masbuk juga itu. Nah, rumah saya ini kan Landung Sari, samalah sama beliau ini ya kan. Jadi Landung Sari itu kan pusatnya macet. Sampai ke Orchid ini bisa-bisa lama karena memang di sana itu jalannya udah penuh gitu ya.
Nah jadi kalau udah macet tuh ya resiko pasti terlambat, apalagi maghrib. Jadi saya itu jadi ustadz itu repot, kadang kalau datang lebih awal gitu tuh sama jamaah itu diginikan, ustadz ini kok datangnya lebih awal sih gitu, ini kan belum datang ustadz orang-orang gitu. Kan saya ini kan jadi nilpun-nilpuni orang supaya datang gitu. Coba kan itu. Setelah itu kadang saya datang itu tepat waktu ya, benar-benar tuh tepat waktu. Ustadz ini kok tepat waktu sih, mbok terlambat dikit lah biar kami ini nggak kegupuh gitu kan gitu. Suatu saat saya telatkan beneran itu, dimarahi juga itu. Ustadz ini kok terlambat sih gitu kan. Nah kan orang-orang pada udah datang Ustadz, jadi salah kabeh pokoknya. Serba salah, datang lebih awal ya salah, tepat waktu ya kenemenen, mungkin terlalu sregep gitu ya, telat apa meneh kan gitu. Nah saya sampaikan tadi ketika Sufyan Sauri ditanya, bisa nggak kau jamin kalau aku jadi istrimu itu bisa menjadi istri yang solihah? Waduh, Rabi'ah, kamu kan belum jadi istriku, gimana aku bisa jamin? Nah berarti kamu nggak bisa ya kasih garansi ya. Wes, pertanyaan kedua sekarang. Seandainya nanti aku bersamamu berumah tangga sebagai suami istri, kira-kira seandainya aku mati nanti, kau bisa jamin nggak matiku sebagai istrimu itu husnul khotimah? Coba bapak-bapak ini sebagai suami bisa jamin nggak istrinya nanti matinya itu dalam pelukannya, bukan pelukan? Coba itu. Karena sekarang ini rumput tetangga itu lebih hijau. Nah, jangan-jangan ini pada buta warna semua ini nanti kan? Ya kan? Jangan sampai mati istri kita itu dipelukan orang lain. Gimana caranya itu? Nah, bingung lagi tuh Sufyan. Waduh, mati aja belum kamu ya? Aku kan enggak tahu bagaimana cara menjamin bahwa kau husnul khotimah. Mbah Marijan itu waktu evakuasi Gunung Merapi itu matinya ditemukan dalam kondisi sujud. Itu kuncen atau orang yang bau reksa Gunung Merapi. Posisi meninggalnya posisi sujud. Kira-kira Bapak Ibu nanti meninggalnya bisa nggak seperti posisi Mbah Marijan? Nah itulah dia, angel. Akhirnya kamu berarti nggak bisa jamin katanya Rabi'ah. Dah, sekarang pertanyaan terakhir ketiga. Kalau nanti aku sudah meninggal dan aku di alam mahsyar bersamamu sebagai istrimu, aku kira-kira ashabul yamin atau ashabus simal katanya. Aku nanti kau pastikan bisa masuk surga atau tidak. Waduh, pusing juga itu Sofyan. Jadi Sofyan itu jawab itu, lah aku sendiri saja nggak bisa memastikan kalau aku itu masuk surga. Kok kamu jadi istriku saja belum, kamu mati aja belum, kau tanya aku bagaimana nanti nasibmu di alam mahsyar. Baik, karena kau udah janji tadi kau bisa jawab 3, maka aku akan jadi istrimu, dan kau tidak bisa jawab 3 pertanyaan, berarti kau tidak mampu jadi suamiku. Merah kon. Bisa. Oh wes gak sido rabi. Makanya namanya Rabi'ah. Itu bahasa Arabnya Rabi'ah al-Adawiyah. Nanti kalau mau nggak percaya cek aja lah itu di browsing ya. Rabi'ah al-Adawiyah. Mocone wong Indonesia Rabi'ah. Ngono ya. Ya gak sido wong mek roba rabi tok ae. Nah, ada itu artis namanya Monica. Betul? Nah, jadi tak kandani anu rek artis Monica rek gitu. Ada itu Agnes Monica. Emang itu tok sing mau nikah, liyane gak gelem. Betul?
mau nikah. Mau nikah apa enggak? Lah iya, ada yang enggak mau nikah soalnya. Baik, yang sekarang dari faedah hadis itu bisa kita ambil, seorang bapak memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mendidik anak-anaknya. Nanti itu yang saya tanyakan tadi, yang saya ceritakan tadi, di dalam Al-Quran juga ada dua kisah. Yang kisah itu memang disamarkan. Pertama, bapaknya itu ada mau masuk surga, anaknya itu mau masuk neraka. Ditanya, kamu kok mau masuk surga berdua aja? Mana anakmu katanya? Anak saya ya Allah, dicelup gak teles, di PP gak garing, diguak balik meneh. Pokoknya gak manut sama orang tua. Oh begitu, baiklah, diceklah di pintu neraka. Diilustrasikan itu bahwa anak itu juga ditanya, kamu kok mau masuk neraka, itu bapak ibumu mana? Sibuk, P4 pergi pagi pulang petang. Oh gitu. Kerjanya di kereta api PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Gitu ya. Terus ya itu alirannya Jarum Super, jarang di rumah, suka pergi. Lah terus, saya kan nggak sempat dididiknya menjadi anak yang soleh. Saya jadi main game terus, Mobile Legend. Ya. Baiklah. Kamu kira-kira ridho nggak punya orang tua kayak gitu? Ya enggak lah. Yang menjadikan saya seperti ini nih ya karena orang tua itu. Dah ya apa wis. Diceklah, konfirmasi. Nah ternyata betul, karena anaknya tidak ridho, maka orang tuanya ditariklah ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya, anaknya ini sudah untup-untup. Apa itu bahasa Indonesia untup-untup itu ya? Siapa di sini dosen bahasa Indonesia? Tanya, guru bahasa Indonesia itu harus bisa itu menerjemahkan tuh. Saya coba tanyakan ya, ada terjemahkan ke bahasa Indonesia, ono wong mati kunduran truk, itu apa bahasa Indonesia ini? Itu tidak semua bahasa Jawa bisa diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Kunduran itu ya apa maksudnya? Jadi ini untup-untup tuh ditanya, kamu kok anak sendirian, orang tuamu mana? Ditanya balik yang tadi, kasusnya lain lagi. Orang tuaku tuh ya Rasul, ya Allah tidak pernah ke masjid. Iki gak ngerasani sih gak teko lho ya aku. Ya, jadi pernah ke masjid, kalau disuruh zakat itu suruh zakat malah zakat mall. Biasanya yang suka zakat mall tuh bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah ya iku. Sapa sing ngeterno aku ya gak ero aku. Nah, terus kalau suruh puasa itu alasan. Wis pokoke ngono lah. Suruh kaji gak store-store. Sekarang di mana? Ya itu sudah di depan pintu neraka katanya. Ya ditanya juga ketika konfirmasi, engkau wahai orang tua, mana anakmu? Kok kamu mau masuk neraka? Anakmu kemana? Anakku itu penghafal Quran. Jadi ya sudah, lah kamu sendiri gimana? Enggak bisa baca Quran. Loh kok iso? Ya wis gede isin, tambah tuwek tambah isin, gak sinau pisan. Mendingan wis pisan. Jadi sampai tuwek iku gak iso maca Quran. Sementara anaknya begitu. Musa itu yang juara. Itu juga begitu, bapak ibunya ya buta Al-Quran. Banyak sekali anak-anak yang hafal Quran, tapi orang tuanya nggak bisa baca Quran. Tidak mau belajar, tapi tidak mampu, tapi juga tidak mau. Kalau masih mau aja mending tuh belajar terus. Jadi saya pernah dulu ngajari orang tua itu ternyata lebih sulit dari mengajari anak-anak ya. Saya tanya, Pak, mari kita baca Quran ya Pak. Oh iya, Pak dari mana Pak? Dari Al-Baqarah atau dari An-Nas? Jangan dari depan, terlalu berat katanya. Oh iya baik kalau gitu. Juz amma atau juz 1 Pak? Juz amma saja, baik. Juz ammanya itu dari An-Naba apa dari An-Nas Pak? Ya jadi jangan An-Naba,
Anas, malu saya kok Anas, sudah tua. Kalau itu saya ambil tengah Pak ya, salah satunya aja Pak. Oh, baik, surat Al-Zilzalah ya Pak. Ya baik, Al-Zilzalah. Saya baca dulu, nanti Bapak tirukan ya. Idza, itu kan lidahnya sudah kaku ya. Dia bacanya ida gitu. Saya baca ulang Pak. Idza, ida gitu. Saya baca ulang Pak ya. Idza, pancet aja ida gitu. Dah saya lanjutkan ya Pak ya. Zul zilati. Dia bacanya zuliati. Coba. Balik idza zul zilati. Dia bacanya ida zuliati. Terakhir saya tanya siapa Pak ida zuliati itu Pak? Jadi banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan orang tua yang belajar Al-Quran, lama-lama mereka nggak mau karena mereka malu. Nah padahal kita ini tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari buwayan sampai liang lahat. Berarti walaupun tua-tua gini kita tetap harus belajar. Kayak tadi saya baca tadi, nggak apa-apa. Nanti lama-lama bapak-bapak saya ajari hadis yang tidak berharokat, huruf Arab yang tidak berharokat. Waduh Ustadz, itu kira-kira nanti pengajian lagi sudah pada tidak datang semua Ustadz kalau gitu tuh. Loh kan ya kita sama-sama belajar. Ustadz kalau tulisan Arab itu tidak ada harokatnya itu sulit. Iya memang, tapi lebih sulit lagi kalau harokat tanpa huruf. Betul ya? Nanti kalau kita kan ada huruf Arab tanpa harokat, itu namanya istilahnya kitab gundul. Itulah yang dipelajari di pesantren ya, atau kitab kuning karena kitabnya warnanya kuning gitu ya. Tapi kan itu sudah jadi putih seperti ini kan. Jadi Bapak tolong nanti tanggung jawab sama anak-anaknya ya. Ditanya sama Allah, ditanya sama malaikat, ditanya oleh semuanya. Yang kedua, seorang ibu juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anaknya. Karena ibu adalah madrasah yang pertama. Ketika nanti ibu itu mampu mendidik anaknya, maka dia adalah sudah pegang pintu surga. Loh saya sudah pegang Ustaz, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu kaitannya sama pendidikan. Bukan masalah kunci terus disekel. Ibu pernah gerayai enggak disekele ku ana kunci temenan? Hah? Ada enggak? Itu maksudnya makna kinayah, makna yang mengandung lambang, mengandung isyarat bahwa ibulah yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anaknya. Sehingga pendidikan itu menjadi kunci anaknya untuk masuk surga gitu maksudnya. Suatu saat seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, siapa yang punya 3 anak perempuan? Nah sekarang saya juga tanya sama Bapak Ibu, siapa yang punya 3 anak perempuan? Angkat tangan. Bapak, 2, 3, 2 ya. Oke, baik, itu pasti masuk surga. Wah, itu mek loro berarti sak masjid ini. Terus protes nih sahabat Nabi yang lain, ya Rasul aku cuma 2 anak perempuan, apakah juga aku masuk surga? Nabi diem. Setelah itu ada yang cuma 1 tok, ya Rasul aku cuma satu-satunya anak perempuan, masa ya enggak masuk surga ya Rasul katanya. Warna ngotot aja. Akhirnya Nabi katakan, ya asal kau didik menjadi anak yang solihah. Jadi kuncinya itu anak solihah itu dengan pendidikan, disitulah letaknya. Ibu-ibu itu kadang kalau sama anak perempuan sama anak laki-laki itu ekspektasinya beda. Untuk nyuruh anak perempuan itu menutup aurat itu direwangi gegeran itu. Bener nih. Anak saya itu Ustaz sulit sekali disuruh jilbaban tuh sulit. Ya di rumah pakai Ustaz, nanti kalau di jalan dicopot, taruh di tasnya. Makanya kemana-mana kok bawa tas. Itu bukan untuk bawa apa-apa, untuk nyembunyiin jilbabnya.
Terus nanti kalau sekolah gimana Bu? Iya, dari sini ke sekolah pakai jilbab. Terus nanti keluar sekolah, di sekolah copot lagi dia. Jadi buka tutup jilbab itu salah satu godaan anak perempuan untuk ibunya. Ya apa carane? Daripada nanti gegeran di akhirat, mending gegeran di dunia dulu urusan itu. Belum lagi yang lain Ustaz. Nah ya itu Ustaz, gimana ya, berat ya. Lah itulah makanya. Walaisa dzakaru kal unsa. Memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda dengan tanggung jawab yang berbeda. Kira-kira berat mana Pak pengalamannya didik anak perempuan sama laki-laki? Harus sampai bisa duduk di atas kuade tanpa accident. Itu beratnya. Bapak Ibu kalau ke toko gelas itu ada tulisannya kan? Kalau pecah berarti beli. Itulah kalau punya anak perempuan. Jangan sampai kecelakaan. Kalau sudah begitu, Masya Allah, itulah. Makanya sekarang itu banyak kejahatan seksual. Kenapa dikatakan seksual? Karena kalau bicara seks itu pasti bicara sual. Ya, kelihatannya sederhana tapi itu berat. Ya. Nah, ibu itu penting. Keduanya, ayah ibu akan ditanya di hari kiamat tentang kepemimpinannya yang saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan kita bisa jawab ya. Seorang murabbi atau pendidik, guru memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mendidik anak didiknya. Jadi guru nanti mulai dari TK, SD, SMP, SMA, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai S1, S2, S3 itu ditanya tentang murid-muridnya semua. Sebagai guru, sebagai dosen ya, wabot tiba ya. Bayaran piro kok wabot ngono ya. Sebagai guru besar ditanya tuh pokoknya. Wis iso enggak bimbing skripsi, tesis sama disertasi itu kan berat ini kan. Gak lulus ini apa sih? Sing pinter iku mahasiswane apa? Sing gak iso itu dosene, ditakoni. Disitulah letaknya keadilan Allah ya. Sesungguhnya pendidikan itu tanggung jawab yang besar dan orang tua pun juga gitu, tidak hanya sebatas urusan makan, pakaian saja, namun lebih penting dari itu yaitu pendidikan. Nah, Bapak Ibu silakan bertanya karena belnya sudah hidup nih. Nanti kita lanjutkan di bulan depan hadis yang ketiga. Monggo, ada yang tanya? Nah, Bapak. Mengenai tadi anak angkat. Ya. Anak angkat, adopsi, ya. Enggak melahirkan, menyusui, enggak bukan. Itu apa harus dipaksa menyusui berarti sesusuan? Berarti satu murid apa yang bawahnya? Baik. Karena ada pertanyaan itu saya nggak bisa jawab. Ya, jadi berangkat dari kisah Nabi Muhammad SAW waktu kecil, dari posisi ibunya wafat ketika kecil sehingga tidak bisa menyusui Nabi, sehingga diberikanlah kepada perempuan ada di suku Quraisy yang memang susunya kualitasnya tinggi dan bagus, akhirnya diberikanlah kepadanya. Selama 2 tahun kurang lebih, itulah kemudian haulaini kamilaini, bagaimana menyusui itu adalah yang terbaik 2 tahun, sehingga Nabi bisa besar, bisa tumbuh sehat, itu dari situ. Nah, dengan putrinya Halimatus Sa'diyah atau seorang perempuan kalau menyusui dan punya anak, baik itu laki atau perempuan, diharamkan untuk dinikahkan. Sejak dari situ kemudian turun ayat tentang rodho'ah itu, kemudian ada larangan untuk menikah anak sesusuan. Jadi kalau yang ibu tadi punya anak, dengan anaknya yang disusui itu diharamkan untuk dinikahkan sejak itu. Nah, sekarang pun berarti kita harus cek
jangan-jangan anak itu pernah kita susui, tapi kita lupa. Nah, sebanyak yang kita susui, ya sebanyak itulah kemudian menjadi anak sesusuan, dan sebanyak itulah menjadi saudara sesusuan, dan itu diharamkan untuk dinikahkan. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi kasus-kasus itu bisa beda-beda. Kan ibunya kan kalau nggak melahirkan nggak keluar susunya. Kan adopsi itu ya. Iya, adopsi. Posisinya sama, adopsi itu kan ada yang ibunya bisa menyusui, ada yang tidak disusui. Tapi kalau adopsi saja tanpa disusui, maka adopsi itu boleh dinikahkan sama anak kita, karena dia anak angkat. Anak angkat sama anak sesusuan itu lain. Karena ada yang diangkat tapi tidak disusui, ada yang disusui tapi tidak diangkat. Ada yang disusui dan diangkat. Berarti posisinya anak itu seperti anak kita. Cuman dia dalam hal warisan dia tidak akan dapatkan. Cuman kalau kita beri, bagus dan boleh. Intinya kita menolong anak. Misalnya ada anak yatim piatu, kita angkat, ya. Ketika ibunya nggak bisa menyusui, ya nggak usah disusui, kasih aja susu yang lain, susu sae misalnya ya. Ya kan sama saenya, pada saenya kan. Tapi kalau dia mampu menyusui, lebih baik susuilah anak itu. Tapi dengan konsekuensi tidak boleh dinikahkan dengan anaknya sendiri. Mudah-mudahan itu jadikan ilmu bagi kita ya, tentang posisi dan status anak-anak kita. Ibu ada yang tanya? Nah, ibu kelihatannya malu-malu ini. Makanya di dalam tabir ya. Sebenarnya nggak apa-apa tuh tanya ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu apa yang kita kaji pada Maghrib sampai Isya kali ini, semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.